sama-sama, ayo kita ngobrol dengan hilang jawabannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno, kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Nah, Keren. tetaplah jadi bangsa Indonesia yang bersatu padu di Bhinneka Tunggal Ika. Kuncinya Pancasila. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gua lagi dengan Alberto Channel. Nah, edisi kali ini berbeda. Yang tadi kan gua udah ngeliput karnaval lah. Karnaval apa tadi mas namanya mas tadi? Itu karnaval budaya dalam Karnaval budaya. Nah, kali ini edisi khusus. Gua mau ngobrol-ngobrol cipeka-cipiki dengan narasumber, dengan Samuan. Jadi lu mau tahu siapa dia? Kita langsung aja. Siapa yang mau ngajak ngobrol si Alberto Channel ini? Namanya keren Mas Alberto, itu dari mana? Alberto itu kalau mau tahu mas, namanya anak Lampung bertato. Wah, keren. Itu Nah, memang, jadi memang disambung-sambungin atau memang murni dari jadi kalau nama itu nama sebutan kawan-kawan kan, dulu kan saya hobi touring itu bawa Vespa gitu kan bro. Nah kenapa nama gue ini Alberto? Alberto itu gue singkat anak Lampung bertato karena gue lahir besar di Lampung. Nah soalnya teman-teman tuh karena gue sering bawa motor busuk itu Vespa kemana-mana, gue pakai Vespa ada yang jerit. belum? Oh itu enggak rahasia mas. Oke langsung aja kok jadi ngobrol ya. Nah sekarang gue dengan Mas Lukito Karya. Oke jadi lu jangan kemana-mana, lu ikutin gue terus, kita langsung ke narasumber Mas Lukito. Ini siapa sih Husi Mas Lukito ini? Sampai diajak ngobrol dengan Alberto Channel, wow, masih orang keren bro. Itu channel top kok bisa ya. Oh ini Ketika menjawab. Alberto Channel bebas. Oke lanjut Mas Lukito. Ya, Mas Lukito, ya. gue mau nanya, lo ini berkecimpung di sini ini apa ini mas? Sebagai apa atau abang ada just hobi atau memang terlibat dalam dunia ini yang kita bahas ini? Kalau saya itu sebenarnya begonya di organisasi. Oh, Saya senang sosial. Ya, makanya saya di sini sebagai ketua Karangtana Sekelurahan Ngestiharjo. Nah, Kelurahan Ngestiharjo itu salah satu desa yang ada di 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Yang paling ujung sendiri itu Desa Ngestiharjo. Itu di tingkat 70 Dari 75 desa yang ada di Bantul itu Desa Ngestiharjo itu yang paling terakhir. bukan yang paling terakhir, itu yang paling pinggir, perbatasan dengan kota, perbatasan dengan Sleman. Jadi untuk masalah produknya itu sangat banyak, tetapi dengan guyub rukun, dengan slogannya Bapak Lurah Ngestiharjo yaitu Together We Can. Artinya Together We Can apa? Berarti Mas Lukito bisa dikatakan aktif di Karang Taruna ya? Ya, saya Maksudnya ketua di Karang budaya Taruna. ya? Iya, iya nggak di budaya ya semua, ya budaya ya sosial semua. Karena kan begini, setiap kegiatan, setiap entah itu kegiatan keagamaan, tradisi budaya itu kan patut kita lestarikan. Kan? Nek wong Jawa itu bahasanya itu wong Jawa ini kan sekarang baru diserang oleh teknologi. Bisa dikatakan terdoktrin dengan teknologi mas. Maka dari itu kita semangat yang sama-sama, ayo kita ngobrol dengan hilang jawabannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Nah, keren. Tetaplah jadi bangsa Indonesia yang bersatu padu di Bhinneka Tunggal Ika. Kuncinya Pancasila. Itu lah kita mencoba bagaimana kita itu harus saling toleransi, entah itu agamanya apapun, mau itu suku apapun, budaya apapun, kita harus berangkulan karena kita hidup di tanah Indonesia. Seperti itu. Sebelum kita sendiri ada nggak sih trik-trik, karena kita lihat dulu dan juga sadar ya, kita juga sadar juga untuk melihat hidup kehidupan sekarang ini anak-anak muda ini kalau untuk mengenal budaya dan seni sudah sangat-sangat low ya mas ya. Bisa dikatakan ya kurang minim banget. Nah, ada nggak bukan harapan untuk nanti itu pertanyaan selanjutnya menutup, ada nggak sih trik-trik untuk ya, sampai menarik khususnya anak-anak muda biar tahu ini ya
biar mereka suka dan akhirnya mereka mencintai budaya sendiri, budaya Indonesia. Sebenarnya banyak, yang kuncinya itu hanya satu, inovasi. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Kita jangan di tradisi dalam artian rasa-rasa ketakutan dan lain sebagainya yang dari orang-orang yang pendahulu kita harus sebagai anak muda itu harus inovasi, karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya masa, dari tiap tahun ke tahun itu pasti perubahan itu sangat besar, termasuk teknologi. Dulu pasti belum pernah ada channel namanya Albeto yang sangat luar biasa, channel YouTube-nya monggo di subscribe, iya kan? Maksudnya Kalau di Karawitan, atau Karawitan itu gamelan. Itu kalau yang pendahulu itu yang di Karawitan yang untuk yang gamelan itu lagu-lagunya lagu-lagu Jawa. Nah, misalkan kayak warung-warung doyong, misalkan kayak pengantin makanya dan lain sebagainya, itu musik-musik mohon maaf, musik-musik yang era lama. Nah sekarang itu kan kita yang kita sering hafal anak-anak muda kan adalah lagu-lagu yang milenial, mengikuti peradaban gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak merubah sistem ya, tidak merubah tradisi untuk nguri-nguri kebudayaan tersebut. Meskipun itu ada inovasi. Kalau tidak diinovasi masyarakat pun jenuh. Karena mindset dan doktrin dari, mohon maaf, mungkin dari orang-orang terdahulu dan cara berpikir anak muda pun juga berbeda untuk mengikuti pada masa orang-orang terdahulu. Kan ada nih banyak sih kaum muda ini, anak muda, pemuda-pemudi ini berpikiran mindset mereka, paradigma mereka itu bahwa mereka berpikir dari kacamata mereka kalau gua ngedalamin budaya itu bisa dikatakan deso kampungan lah gitu kan, bener nggak Mas? Betul. Nah, untuk menghilangkan doktrin atau paradigma mindset orang anak muda ini apa Mas? Ini kan harus benar-benar kita gedor ini. Iya betul, iya itu salah satu PR kita bersama bagaimana kita membangkitkan gairah dan kita bisa memberikan inovasi agar masyarakat khususnya kaum milenial itu tertarik terhadap budaya yang sudah dari dulu diturunkan ke bawah ke anak waris. Jadi ada kemungkinan tadi yang ngetik tadi itu bahwa kita memanfaatkan masih pakai tetap prosedur yang lama tapi dengan gaya baru lah gitu ya. Dia dikemas, dipoles sedikit lah. Lagu Karawitan, lagu Jawa kuno misalkan. Sekarang bisa pakai lagu-lagu yang kekinian itu, pakai lagunya yang wong ngene kok dibanding kayak kan itu. Bisa pakai gamelan. Ada jadilan juga, jadilan itu juga orang itu kalau udah hobi. Nah, dia pasti saya potong. Masalah jadilan adalah mungkin kita lebih familiar kalau bahasa Indonesia namanya kuda lumping ya. Jadi ya ada beda-beda daerah itu dinamakan kuda lumping, ada yang jadilan, ada yang beda-beda, ada gedruk. Jadi jadilan itu adalah serangkaian acara. Ini khususnya kuping gua sendiri ya. Itu mata gua jarang sekali melihat namanya kuda lumping atau jadilan. Ini apa udah keterbias dengan zaman atau memang maaf yang ngomong pemerintah kita sendiri tidak memperhatikan seni dan budaya Indonesia? Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah pun memperhatikan, tetapi mungkin mekanisme juga di bawahnya yang perlu kita benahi terlebih dahulu. Mindsetnya itu kita rubah dulu. Toh di Ngestiharjo itu jadilan juga ada. Kemarin serangkaian, ini kan Merti Dusun di Pedukuhan Sonosewu. Sebelum adanya Merti Dusun ada Merti Desa. Serangkaian Merti Desa itu salah satunya juga ada jadilan. Jadilan itu ada yang kuda lumping, ada yang gedruk itu sampai kerencang-kerencang gitu. Nah itu banyak. Nah itu satu, pertama kenalkan dulu. Oh gitu. Kenalkan dulu apa yang menjadi mungkin sasaran saya. Ayo dia penari, lulusan penari ya. Kalau lulusan penari jelas tertarik. Di sisi lain, ayo kita pilih. Saya selalu milah-milah mana yang ini khusus seni budaya, mana yang fokus di pendidikan, mana yang fokus di pertanian, mana yang fokus di kesehatan dan sebagainya. Nah kita kumpulkan, mari kita sosialisasikan bahwa budaya ini sangat perlu dilestarikan. Karena apa? Karena setiap tanah yang kita pinjam itu kan kita punya tradisi dan budaya masing-masing. Cara kita itu hanya saling toleransi, saling menghargai perbedaan tersebut. Sudah
nggak ada yang namanya tawuran, nggak ada yang namanya pertikaian kalau kita itu bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami dan toleransi. Jadi menurut sampean itu poinnya bahwa kan banyak orang mencampuri adukan, maaf nih bro ya, ini gue ngomong sebenarnya Nggak apa-apa, temanya kan tadi kan apa namanya itu kasih ngomong, tapi berjalan waktunya Alberto bro ya, Alberto bebas kemana aja ngobrol ya. Jadi poin, jadi yang gue lagi dengan ngobrol gimana. Jadi kan sekarang ini kalau apa-apa yang gue lihat di medsos di mana, pokoknya ini kita lagi diserang dengan ditumbuh dengan budaya, dengan bahwa sekarang budaya kita ini lagi dihantam dengan budaya luar ya. Satu, kedua ada lagi yang mencoba lagi membenturkan agama, budaya dan agama sehingga terpecah-pecah ya. Jadi menurut Mas Lukito ini gimana sih ke depannya ini, atau harapan atau gimana lah melihat lalu tengah itu seperti roh guru, akal sehat. Kita diberikan akal sehat, kita bisa berpikir ya, kita punya perlu agar bisa mungkin kita, tapi di sisi lain kita punya akal sehat. Jadi banyak juga orang yang belajar agama tapi di guru yang nggak tepat, yang dia tidak bisa memahami konsep dasar bangsa ini seperti itu. Lah, mohon maaf, ini kalau saya bicara Islam ya. Kenapa Islam? Ya tadi yang disampaikan seperti itu. Ya karena Nabi saya, Nabi Rasulullah SAW itu lahirnya di Arab, maka Arab pun punya tradisi, punya budaya. Beda di tempat Jawa juga punya tradisi, juga punya budaya. Nah kalau kita mau mengikuti tradisi dan budayanya orang Arab, kita nanti akan ketinggalan jati diri kita sendiri. Yang penting poinnya apa? Kita jangan sampai melanggar syariat Islam. Kalau kita punya keimanan yang kuat, kewajiban yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang perlu kita laksanakan. Tetapi Sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi kalau bicara mengenai sunnah, kita lihat dulu sunnahnya itu apa. Karena ada yang membenturkan bahwasanya itu hanya kebiasaan Rasulullah, tapi dibahasakan itu sebagai sunnahnya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Nah sekarang kalau kita mau ikuti Rasulullah, oke, ayo kita ikuti Rasulullah. Di Arab itu kalau duduk itu seperti ini itu sopan di Arab, tetapi di Jawa duduk seperti ini kira-kira gimana? Kurang apik. Nah, lalu bentuk rasa sayang dari orang-orang Arab terhadap anak atau di bawahnya itu pegang kepala seperti orang mendoakan. Semoga jadi orang ini. Coba kita sampai ke kepala ini, sablak untuk kita, kan begitu. Jadi poinnya di mana bumi kita pijak, itu langit kita junjung ya, ya kan? Bukan semuanya kita telah mentah-mentah. Iya. Bagaimana baik lagi ke budaya kita Budaya lagi. Oke. Itu tidak melanggar hak-hak ya, bro. Betul. Nah, bagaimanapun maksudnya tadi itu bukan membedakan oh Ya. ini enggak. Kita punya budaya sendiri. Ya. Nah, itu budaya negara lain. Kita punya budaya, pakailah budaya sendiri. Ya. Oke, baik lagi ke obrolan lagi. Nah, oke, Mas Lukito, saya mau ngobrol tentang masalah nasi tumpeng tadi. Apa sih? Dari filosofi nasi tumpeng, kenapa setiap ada acara-acara ritual khusus ini nasi tumpeng ini diwajibkan ada? Sebenarnya tidak diwajibkan juga, tapi paling tidak untuk apa ya, untuk bentuk rasa persatuan dan kesatuan itu biasanya ada porsi tumpeng itu, dan tumpeng sama gunungan itu juga beda. Nah, di dalam tumpeng itu pun mungkin saat ini anak-anak muda masih memahami untuk tumpengan, masih melaksanakan tumpengan, tetapi di dalam isi tumpengannya itu masih banyak salah. Tumpengannya itu apa, terus itu manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, tumpeng itu sebelum tumpeng disajikan itu sudah jelas didoakan terlebih dahulu. Oke, itu satu. Yang kedua, tumpeng itu, ini misalkan tumpeng ini dipotong. Ketika dipotong itu adalah wujud perjuangan kita agar kita bisa mengembalikan lagi, mengerucut ke tumpeng itu. Tumpeng kan kayak gunung gitu loh. Gunung kalau kita potong, bagaimana kita bisa mengembalikan gunung itu sendiri. Nah, misal saya ini mau masih jadi Pak RT, butuh berarti kerja keras dan lain sebagainya. Nah,
ada prosesi serah terima jabatan, potong tumpeng. Potong utang itu sebagai wujud prosesi di mana saya akan melakukan perjuangan Pak RT yang lama. Potong tumpengnya dan diserahkan ke leluhur. Kalau Pak RT-nya masih ada, serahkan Pak RT. Pak RT tugas dunia sampai selesai. Saya minta kepalihannya, saya minta ridhonya, barokahnya, agar saya bisa melanjutkan perjuangan Pak RT untuk kemasyarakatan. Karena potong tumpeng. Tapi kalau udah tuntas, ibaratnya orang sekolah itu udah wisuda, seperti halnya Pak Lurah udah 2 periode, berarti udah pensiun, atau ada pegawai negeri, kepala dinas yang udah pensiun, bupati udah pensiun dan sebagainya. Itu tumpeng itu nggak boleh dipotong, karena dia udah berhasil, udah selesai untuk pengabdiannya di masyarakat. Tidak boleh dipotong, bagikan ke anak yatim, bagikan ke orang-orang di sekitar yang anak pantas menerima, pantas menerima, agar apa? Agar dapat barokahnya, agar bisa meniru. Loh, Pak Bupati selesai jabatannya, ini ada tumpeng tidak dipotong, diberikan karena bukan buat rayan, bagi-bagi dimakan bersama-sama. Meskipun hanya satu suap, tapi barokahnya itu, harapannya itu bisa melanjutkan suatu saat saya bisa jadi bupati. Jadi bisa katakan bahwa tumpeng ini adalah orang mau punya hajat ya. Iya, orang punya. Kan tumpeng tadi, Mas, saya lihat tumpeng itu di pinggir tumpeng itu ada buah-buahan, Tuh. ada sayur urap ya. Iya. Itu familiar banget nih urap ini tuh ada hanya cuman hiasan grenis doang atau memang ada cerita di situ. Ada di situ, di beberapa itu memang ditempatkan beberapa sayur-sayuran, ada kacang panjang, ada minuman abon, toge dan lain sebagainya. Itu kan hasil panen. Hasil panen di alam semesta. Jadi kalau hablum minallah dan hablum minannas, kalau di agama hablum minallah urusan dengan Allah, hablum minannas urusan dengan manusia. Seperti saya dengan jenengan saling berbagi rokok, saya minta rokoknya, ini hablum minannas bareng. Nah, itu hablum minannas. Kalau hablum minallah, habis ini dengar adzan kita sholat, kan itu hablum minallah. Tapi hablum minalamnya lupa. Lah hablum minalam itu apa? Alam semesta ini loh. Kalau ditanya Allah itu ada nggak? Ada. Di mana? Ketika kamu takjub terhadap alam semesta itu, nah itu Allah, kan seperti itu. Apa mungkin manusia bisa bikin gunung? Apa mungkin manusia bisa bikin lautan? Nah itu Allah, alam semesta. Lah wujud rasa syukur kita terhadap alam semesta itu, nah itu ketika ada, kalau di Jawa itu wiwitan, hasil panen melimpah, ya namanya manusia itu jangan serakah. Kita harus berbagi. Dengan cara apa? Kita melaksanakan mertidusun, bersih desa, agar desanya terhindar dari mara bahaya. Nah, bersih desa ya nanti prosesinya tadi ada yang bersih-bersih sampah, ada yang bersih-bersih makam, leluhur, dan juga nanti prosesnya di mertidesa pun mertidusun atau mertidesa pun ada karnaval budaya yang nanti ada gunungannya, yang nanti pada akhirnya gunungannya itu direbut. Tapi sebelum gunungannya itu direbut, didoakan dulu. Sebelum diberangkatkan, ada ritual, didoakan dulu. Bukan ya dianggap ritual, monggo dianggap ritual, tetapi poinnya itu didoakan agar ini menjadi barokah, simbol wujud rasa syukur kami selaku manusia biasa yang diberkahi oleh pangeran, dikasih alam yang sangat luar biasa ini. Nah, kita nggak nandur tabul sendiri. Masa kita mau serakah, kita bagikan. Kita bikin gunungan, ada sayur mayur, ada tomat, ada kobis, ada terong dan lain sebagainya. Setelah itu kita arak, setelah pada posisi tertentu kita rebus barokahnya itu. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya lihat ada pohon gunung buah-buah sayur mayur yang buah-buahan itu. Iya. Ini pembahasan tadi ini. Iya. Oh gitu. Itu nanti di sini nanti direbutkan. Direbutkan Dirayah untuk mengambil barokahnya. Barokahnya. Oke. Jadi yang saya tangkap di baik lagi ke rasi tumpeng ini bahwa kan dia berbentuk gunung nih. Nah, jadi saya punya kacamata saya punya fantasi imajinasi saya bahwa itu seolah-olah dia gunung dan di bawah itu adalah tanam-tanaman. Iya. Sayur-sayurannya itu ya. Ya. Yang di lingkaran kan setelah gitu terus ada buah-buahan, bahwa itu adalah alam semesta. Ya. Kita mensyukuri. Ya. Dan itu dibagi-bagikan dengan tempat ada orang-orang yang tepat. Iya. Itu. Oke, tepat. Isi dari tumpeng sendiri itu yang masih keliru. Dalam arti bukan keliru, kurang tepat aja. Isi-isinya itu apa aja. Lah itu yang tahu adalah leluhur. Leluhur, orang-orang tua, orang sepuh itu apa, nasi putih apa nasi kuning. Nah, itu beda juga di situ. Nah, itu kan
dari tradisi turun temurun itu harus kita lestarikan, kalau kita. Jadi poinnya yang gue petik ini bro, dikemas masalah nasi tumpang ini ya, adalah bentuk rasa sujud, rasa terima kasih, bersyukur kita kepada alam semesta dan Tuhan. Benar betul. Dan itu ada ritualnya, ada doa-doanya. Setelah sudah diritualkan itu dibagi-bagikan di tempat pos yang tepat untuk mendapatkan barokah petua-petua, doa-doa orang-orang leluhur tadi. Oke, iya. Ini bro, ini gua rasa kita dekat-dekat obrolan terakhir ini bro. Kita udah ngebahas sedikit religi juga, ya bukan masalah ngebahas religi dan bagaimana pun tetap kita libatin dong yang punya alam, yang budaya ini nggak bisa lepas. Sahabat kental, bener nggak mas? Nah, jadi sebelum gua tutup Albeto Channel ini, gua minta dengan masuk harapan, motivasi, doa ke depannya untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk budaya Indonesia, untuk seni Indonesia, untuk anak-anak muda ya. Harapan Mas Lukito sendiri bagaimana? Monggo dong kasih teman-teman Albeto Channel spirit dan motivasi dan harapan Anda lah ke depan khususnya di budaya dan Nusantara, budaya dan seni. Kalau kita sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kunci dasarnya dari sekarang ketika kita masih muda. Saya ditinggal sendiri di tentangnya. Saya mau ngomong apa bingung. Cuman begini, mungkin ini dari pandangan saya, belum tentu sama dengan pandangan orang lain, karena setiap orang itu pasti punya pandangan, punya pendapat masing-masing. Tetapi kuncinya adalah toleransi, saling menghargai. Setiap pendapat pasti ada dasar, setiap usulan, masukan, dan setiap apa yang dikatakan pasti juga mempunyai dasar keyakinan masing-masing. Nah, untuk itu kuncinya hanya satu sebenarnya, toleransi. Kita hanya harus menghargai satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai anak muda itu jangan kolot. Kita boleh kritis, tapi pada tempatnya. Itu harus wajib, itu pada tempatnya. Itu yang jelas. Dan tentunya sebagai anak muda itu kita jangan pernah menuntut orang lain menjadi apa yang kita inginkan. Satu, jembar, kalau di Jaya, jembarno latarmu, jembarno atimu, rezeki bakal marani uripmu. Artinya apa? Artinya jembarno latarmu itu kamu harus melebarkan latar. Latar itu adalah gerbang dimana seperti teras, latar, jembar, dijembarke. Setelah jembarke latarnya, harus dijembarke atine. Jadi kita terima semua orang yang mendekati kita terima. Itu sekarang baik. Maka dari itu terimalah segala perbedaan. Makanya jembarno latarmu, jembarno atimu. Kenapa perlu dijembarkan hatinya? Karena banyak yang menjembarkan latarnya tetapi tidak bisa menerima, nggak bisa menjembarkan hatinya. Dalam artian tidak bisa menerima setiap masukan, setiap pendapat, setiap usulan, setiap kritikan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa menerima. Maka dari itu ketika kita bisa jembar ke latare, kita bisa jembar ke atine, insya Allah rezeki bakal marani urip kita, hidup kita. Yang kita cari adalah kedamaian. Ketika kita menjembarkan latarnya, berarti teman kita banyak. Semakin banyak teman, insya Allah semakin banyak rezeki. Ayolah anak-anak muda, kita nguri-nguri kebudayaan. Kita harus cinta, kita harus lestarikan budaya yang kita miliki. Kita harus patut bangga terhadap tradisi, terhadap kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia. Karena leluhur kita itu ada bahasa jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Sejarah bisa dilupakan, tetapi sejarah tidak bisa dihilangkan. Untuk itu, anak muda kita harus bangkit, anak muda kita harus semangat, anak muda harus optimis bahwa ke depan kita sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa bangkit, kita bisa ikut membangun, kita bisa ikut berkontribusi membuat bangsa Indonesia ini lebih damai, lebih aman, lebih sentosa, dan tentunya lebih sangat. Karena bergodo sudah datang, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin lain kali, karena saya juga
bangga, saya juga senang dengan channel YouTube-nya dari Mas Alberto. Untuk itu mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Dan ini adalah salah satu bergodo. Ini Karena apa udah pada datang, ya kita lanjut. Ini gua mau tutup channel pamit mundur dengan Mas Lukito ya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jangan lupa Like, subscribe, pokoknya support kita terus ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena luar biasa, beliau akan mengulas banyak-banyak nanti yang di YouTube mengenai kebudayaan tradisi yang ada di bangsa Indonesia. Karena beliau dari Lampung. Khususnya kita nanti ngebahas di masa di Jogja tuh, karena gua udah masih di Jogja. Oke. Nanti ada next, kita ada podcast pribadi tentang mendetail tentang Mas Lukito nih. Mas Lukito. Jadi lu pantengin gua terus, lu dikasih konten-konten gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.